sahabat CKN, bertemu lagi dengan saya Diana Sartika di podcast Sahabat CKN Banjar. Oke, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu IGD dan untuk siapa sih IGD itu. Mari kita simak. Oh ya sahabat CKN, tentunya saya tidak sendiri nih. Saat ini saya ditemani oleh narasumber yang paham akan tema kita kali ini. Gak perlu lama ya, kita sambut saja. Ini dia Teh Nisa. Halo Teh Nisa, apa kabar? Halo Teh Di, alhamdulillah baik Teh Di. Teh Diana gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Teh Nisa. Oh ya Teh Nisa, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang IGD. Apa itu IGD dan untuk siapa sih IGD itu? Pasti nih Teh Nisa ini tahu kan jawabannya. Tapi sebelum membahas ke sana, Teh Nisa boleh dong perkenalan diri dulu kepada sahabat JKN agar sahabat JKN ini bisa tahu siapa sih Teh Nisa ini. Oke, silahkan Teh Nisa. Baik Teh Di. Halo sahabat JKN, perkenalkan saya Hairunisa Julianti. Saya sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit dari bagian Yanupaskes. Wah, gimana sahabat JKN? Cocok sekali kan narasumber kita hari ini? Sudah pasti nih Teh Nisa ini memiliki pengalaman serta pengetahuan yang luas sehingga Teh Nisa tentu saja akan memberikan jawaban yang jelas, tepat dan bermanfaat untuk setiap pertanyaan yang akan kita tanyakan nanti. Jadi jangan ragu ya sahabat JKN untuk bisa menyimak dengan baik karena pasti akan banyak jawaban menarik yang akan kita dapatkan nih dari Teh Nisa ini. Oke Teh Nisa, jadi IGD itu apa sih Teh? Jadi, instalasi gawat darurat atau IGD itu merupakan salah satu unit pelayanan penting di rumah sakit yang berfungsi memberikan pertolongan medis pertama pada pasien dalam kondisi gawat darurat. Layanan ini beroperasi selama 24 jam tanpa henti, dengan tenaga medis yang selalu siaga untuk menangani berbagai kasus kegawat daruratan. Wah, jadi seperti itu ya Teh Nisa. Jadi semakin jelas ya sahabat CKN bahwa IGD ini memang menjadi garda terdepan rumah sakit dalam memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Dengan layanan yang siaga 24 jam ini dan tenaga medis yang selalu siap, tentu saja keberadaan IGD ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan penanganan cepat bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Oke Teh Nisa. Lalu nih, ada nih masyarakat yang tentunya belum tahu. Jadi IGD ini untuk siapa sih Teh? Jadi, IGD memang ditujukan khusus untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera, terutama ketika kondisi yang dialami dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Oh, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa IGD ini benar-benar menjadi tempat utama bagi pasien dalam kondisi gawat darurat. Jadi sahabat JKN jangan ragu ya apabila menemukan atau mengalami keadaan yang membahayakan nyawa, segera langsung datang ke IGD agar bisa langsung mendapatkan penanganan yang cepat, tepat dari tenaga medis yang sudah siap siaga. Lalu nih Teh Nisa nih, mungkin sahabat CKN juga penasaran, sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan kriteria kegawat daruratan itu? Jadi kondisi seperti apa nih yang bisa dikatakan gawat darurat hingga akhirnya perlu segera mendapatkan penanganan di IGD? Baik, pertanyaan yang sangat bagus agar sahabat CKN bisa mengetahui untuk kriteria kegawat daruratan itu apa. Jadi, kriteria gawat darurat sesuai Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan bahwa kriteria gawat darurat itu yang pertama mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan, adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik atau fungsi darah dan tekanan darah yang tidak stabil, yang terakhir memerlukan tindakan segera.
Wah, jelas sekali ya penjelasannya Teh Nisa. Jadi sahabat CKN bisa lebih memahami bahwa kriteria gawat darurat itu memang bukan hal sepele. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus segera ditangani di IGD, seperti ketika mengancam nyawa, terjadi gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, atau bahkan kondisi tekanan darah yang tidak stabil. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui hal ini agar bisa segera mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi gawat darurat. Iya betul Teh Di. Jadi sahabat JKN harus bisa paham akan kriteria gawat darurat itu. Jangan sampai ada flu sedikit pergi ke IGD. Tentunya kan hal itu tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Lalu perlu diketahui juga ya sahabat JKN, hal penting apa yang harus diketahui di IGD. Jadi penting untuk sahabat JKN ketahui, penentu kondisi gawat darurat ditentukan oleh dokter di IGD, bukan peserta atau keluarga. Jika tidak termasuk dalam kegawat daruratan, maka tidak akan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Peserta harus menggunakan alur berobat secara berjenjang, yaitu ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Lalu, jika memerlukan pengobatan lebih lanjut, sahabat JKN akan diberikan rujukan ke FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, tentunya sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya, BPJS Kesehatan menanggung biaya perawatan di IGD bagi seluruh peserta JKN sesuai dengan kriteria gawat darurat. Jadi, seperti itu ya Teh Di. Wah, terima kasih banyak ya Teh Nisa atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Jadi sahabat JKN, bisa kita simpulkan ya bahwa layanan IGD memang diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat yang ditentukan oleh dokter. Jadi bukan ditentukan oleh pasien itu sendiri ataupun keluarga. Dengan begitu, sahabat JKN bisa lebih bijak dalam menggunakan layanan kesehatan, mengikuti alur berobat yang benar, serta memanfaatkan perlindungan JKN sesuai aturan yang berlaku. Seperti itu ya Teh Nisa ya? Ya Teh, betul. Jadi Teh Nisa ya, semoga informasi yang telah disampaikan ini bisa menambah wawasan sahabat JKN dan membantu sahabat JKN dalam mengambil langkah tepat ketika menghadapi kondisi darurat. Oke, terima kasih ya Teh Nisa ya sudah berkenan hadir menjadi narasumber di podcast sahabat JKN Banjar ini. Iya Teh Di, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat ya Teh Di. Pasti dong, Teh Nisa akan sangat bermanfaat sekali nih untuk sahabat JKN dimanapun berada. Sampai jumpa ya sahabat JKN di episode podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bersama JKN kita semua terlindungi. Terima kasih Teh Nisa. Sama-sama Teh Di. Dadah.